Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nafisa dari kelas Fikih Jinayah C. Video yang ketiga ini membahas tentang materi yang terakhir, yaitu materi tentang takzir. Takzir adalah jenis hukuman yang tidak ada atau tidak ditentukan di Al-Quran dan hadis, tapi kejahatan ini sudah melanggar hak Allah dan hak hamba, sehingga untuk pembelajaran dan supaya kejahatan ini tidak dilakukan terus-menerus, ada hukuman yang namanya takzir. Jenis kadar dan sanksinya itu ditentukan oleh penguasa atau hakim. Penguasa atau hakim ini dalam memberikan hukuman takzir itu memegang dua prinsip sebagai acuannya. Yang pertama untuk kemaslahatan masyarakat, dan yang kedua supaya masyarakat terhindar dari bahaya atau kemudaratan. Jarimah hudud itu bisa berubah menjadi jarimah takzir apabila jarimah hudud tersebut ada unsur syubhat atau tidak memenuhi syarat. Misalnya percobaan pencurian, percobaan pembunuhan. Kemudian takzir bisa dibagi menjadi tiga. Yang pertama, jarimah hudud, qisas, dan diyat yang terdapat syubhat atau tidak memenuhi syarat, tapi termasuk ke dalam perbuatan maksiat. Contohnya, mencuri barang syirkah atau mencuri harta yang bukan benda atau barang. Kemudian yang kedua adalah jenis jarimahnya ini sudah ditentukan dinas, tapi sanksinya itu menjadi wewenang penguasa atau hakim. Contohnya saksi palsu, sumpah palsu, dan menghina agama. Kemudian yang terakhir adalah jenis jarimahnya dan sanksinya itu sepenuhnya menjadi wewenang penguasa. Misalnya hukuman untuk pelanggar peraturan lalu lintas atau peraturan lingkungan hidup. Kalau bentuk dari hukumannya itu ada 7. Hukuman mati, hukuman jilid, hukuman penjara kurungan atau kawalan, kemudian salib, kemudian ancaman, peringatan, dan teguran, kemudian ada pengucilan, dan yang terakhir adalah denda. Untuk pertama adalah hukuman mati. Sebenarnya dalam hukuman takzir ini hanya untuk sebagai pembelajaran, bukan sampai membinasakan hingga nyawanya hilang atau dihukum mati. Tapi terdapat pengecualian jika kemaslahatan itu mengatakan demikian. Misalnya ada seseorang yang melakukan kejahatan terus menerus diulang-ulang sampai membahayakan masyarakat, dan salah satu cara untuk mengatasi kejahatan itu supaya kejahatan itu hilang hanya dengan menghilangkan nyawa si pelakunya atau membunuh pelakunya. Misalnya bandar narkoba atau orang yang terus-terusan mencuri atau memberontak. Kemudian ada juga ulama yang mengatakan bahwa tidak ada hukuman mati dalam takzir. Kemudian yang kedua adalah hukuman jilid. Dalam hukuman jilid ini juga ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan 79 kali dan ada yang mengatakan 35 kali berdasarkan berat ringannya jarimah yang dilakukan. Kemudian untuk yang penjara itu ada yang terbatas dan tidak terbatas. Kalau terbatas itu minimal 1 hari, ada juga yang mengatakan minimal 1 tahun. Kemudian yang tidak terbatas itu seumur hidup atau sampai mati, sampai dia itu bertaubat atau berbuat baik atau berubah menjadi baik. Terus yang hukuman yang selanjutnya itu hukuman salib. Kalau hukuman salib di takzir itu beda sama yang di hudud. Kalau yang di hudud itu kan sampai mati, tapi kalau di takzir ini 3 hari. Dia itu boleh makan, boleh minum, boleh wudhu. Hanya saja sholatnya itu menggunakan isyarat. Kemudian yang ancaman, teguran, dan peringatan. Kalau yang ancaman itu misalnya kamu kalau melakukan ini diancam hukuman mati. Kamu kalau melakukan ini kamu diberikan hukuman jilid. Atau kamu kalau melakukan ini terus-terusan kamu bakal hukumannya diganti jadi hukuman mati. Terus kalau yang teguran itu pernah dilakukan oleh Nabi kepada Abu Dzar yang memaki dengan menghinakan ibunya. Kemudian yang peringatan itu bisa dilakukan peringatan kepada seorang istri yang dikhawatirkan melakukan nusyuz. Itu dikhawatirkan seperti meninggalkan perintah suaminya. Kemudian yang pengucilan itu berarti dia tidak dikucilkan, berarti dia itu dikucilkan, tidak diajak ngomong di masyarakat.
atau masyarakat tidak mempedulikan dia lagi. Itu pernah dilakukan oleh Rasulullah kepada 3 orang yang tidak mengikuti perang Tabuk. Jadi ketiga orang itu tidak diajak bicara selama 50 hari. Kemudian yang denda. Kalau denda itu misalnya mencuri buah yang masih bergantung di pohonnya itu, hukumannya denda 2 kali lipat dari harga buah yang dicuri itu. Kemudian saya akan memberikan contoh korupsi. Korupsi itu ditakzir, bukan dihudud. Karena korupsi itu beda sama pencurian. Kalau korupsi itu objeknya itu yang diambil itu berada di bawah kekuasaannya dan berkaitan dengan kedudukannya. Tapi kalau pencurian itu tidak berkaitan dengan kedudukannya dan objeknya itu di bawah kekuasaannya. Jadi kalau pencuri itu termasuknya hudud, tapi kalau korupsi itu takzir. Dan bisa dihukumnya itu kalau korupsi bisa takzirnya itu pencabutan hak-hak tertentu, pencopotan jabatan, hukuman mati atau denda, itu tergantung dari peraturan negaranya masing-masing atau dari penguasanya masing-masing bagaimana. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.